Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman semuanya juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk melakukan preview dari proses pembuatan e-modul atau pembuatan buku digital yang saya pergunakan satu software yaitu Flipboard. Kemudian saya ubah menjadi 3 bentuk sekaligus. Yang pertama adalah menjadi sebuah aplikasi, sebuah software kayak semacam software sebagaimana yang teman-teman lihat di bagian depan, yang pada saat kita buka di tempat yang berbeda atau di laptop yang berbeda atau di komputer yang berbeda juga langsung otomatis kita bisa membukanya dengan tanpa menginstal software apapun, sehingga relatif agak sedikit memudahkan, namun tidak bisa dibuka melalui HP atau smartphone. Jadi ini khusus bisa diakses, bisa dibuka dengan menggunakan desktop, baik itu laptop maupun komputer. Kemudian yang kedua, saya ubah menjadi sebuah digital book yang sekaligus saya publish di dalam sebuah marketplace yang masih milik daripada Flipboard itu sendiri, yang tentunya secara otomatis bisa kita lakukan proses selling, proses penjualan dari buku yang sudah kita jadikan e-modul tersebut, sehingga teman-teman memungkinkan untuk menjual sebuah buku dengan tanpa harus mencetaknya, karena mengingat sekarang sudah mulai masuk pada era digitalisasi. Dan yang ketiga, saya ubah menjadi sebuah aplikasi yang berbasis Android, yang insya Allah nanti di bagian akhir juga akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya, mulai dari proses install sampai hasil akhir. Kira-kira ada perbedaankah antara bentuk aplikasi atau bentuk software atau bentuk yang file yang berextension X, kemudian yang sifatnya itu basis online dan yang sifatnya instalasi di HP basis APK atau basis Android. Teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lihat pada tampilan layar ini adalah sebuah buku yang sudah saya jadikan digital, yang pada saat kita lihat ternyata memang relatif bisa lebih memudahkan kepada kita atau kepada pembaca untuk melihat atau mencari bagian dalam dari apa yang ada di dalam buku ini. Di bagian atas sekilas bisa kita lihat fungsi-fungsi daripada ikon yang ada itu dengan menekan pada tombol help di sini. Itu sudah menjelaskan beberapa fungsi dari sekian banyak tombol. Kemudian yang terpenting bagi saya atau bagi teman-teman semuanya pada saat menggunakan aplikasi ini adalah bagian dari printing, artinya kita bisa mencetak langsung dengan halaman tertentu atau secara keseluruhan dari buku ini yang banyaknya ada sekitar 350 halaman. Dan kemudian di sini juga ada satu tool yang memungkinkan untuk mengcopy bagian tertentu dari apa yang ada di dalam buku ini, kemudian kita paste pada dokumen. Kemudian untuk yang ada di bagian sebelah kiri bisa teman-teman lihat di situ ada daftar isi, kemudian di bagian sebelahnya juga ada kuku ibu jari. Maksudnya kuku ibu jari ini menampilkan halaman per halaman. Coba ya kita lihat. Nah, kuku ibu jari ini namanya. Jadi intinya kita bisa melihat dari setiap lembar halaman, jadi dua halaman itu dengan menekan tombol kuku ibu jari. Kemudian kalau mau menutup silakan klik pada tombol bagian sini. Dan selanjutnya kita coba untuk melihat di daftar isinya. Jadi relatif agak sedikit memudahkan
dan kalau dilihat dari sisi tampilannya juga cukup menarik, sehingga pada saat kita ingin membacanya juga agak sedikit terbantu gitu. Kita lihat salah satu di antara isi yang ada di dalam buku ini. Apa ini? Belajar Kesatria. Coba kita klik. Oke, kita lihat di bagian dalamnya. Nah, otomatis mengarah pada halaman 139 dengan tema Belajar Kesatria Saling Memaafkan. Artinya pada saat kita buka ini, bagian daftar isi ini, otomatis kita akan bisa memilih bagian-bagian tertentu yang itu pun akan mempercepat kita dalam proses pencarian atau bab tertentu yang ingin kita baca. Nah, sekarang saya mencoba untuk melakukan proses copy paste ya. Untuk yang ada di bagian atas di situ kan ada select text. Nah, itu bisa ditekan, kemudian area mana yang akan di copy, misalnya mulai dari paragraf pertama sampai paragraf akhir, teman-teman bisa tinggal melakukan proses sortir sampai ke bawah, proses select, baru setelah itu akan keluar tombol copy. Nah, baru setelah itu tinggal melakukan paste pada dokumen yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk yang bagian di sini, ini kan untuk mencetak ya. Jadi secara keseluruhan kita bisa melakukannya, atau hanya pada bagian yang tampak saja, atau pada halaman-halaman tertentu saja. Nah, kemudian untuk yang di bagian sebelah kanan itu, ini berfungsi untuk crop. Artinya ini juga bisa kita lakukan save pada laptop kita. Nah, di bagian bawah itu ada save, kemudian ada cetak. Jadi banyak alternatif yang bisa teman-teman lakukan dalam pemanfaatan e-modul ini. Dan insya Allah ini juga sangat stabil. Beberapa kali dicoba dengan beberapa laptop dan komputer yang berbeda dengan tanpa ada kendala sama sekali. Sekarang untuk model yang kedua yang sudah saya buat adalah langsung mempublish secara online dan berupa digital, yang itu nantinya juga bisa dibaca secara real time juga, dan juga bisa kita jual. Jadi kalau teman-teman melihat di situ ada harga 5 US dollar, 7 US dollar. Ini semuanya tidak akan bisa diakses secara keseluruhan kecuali kalau kita sudah melakukan proses pembelian. Nah, jadi itu saya langsung upload di book Flipboulder, artinya di server dari Flipboulder itu sendiri. Sekarang kita coba untuk melihat salah satu di antara buku yang ada di dalamnya. Oke, pada saat kita klik, covernya akan muncul semacam ini. Jadi teman-teman hanya bisa melihat pada bagian sini kalau masih belum membelinya. Di bagian preview, di situ saya kasih sekitar 100 halaman yang memungkinkan untuk dibaca. Kemudian untuk yang view ini tidak bisa kita baca kecuali kalau kita sudah melakukan proses penjualan atau proses pembelian pada bagian ini. Ya, sekarang kita coba untuk melakukan preview yang ada pada buku ini. Nah, ini adalah previewnya, hampir sama dengan yang tampilan extension X tadi ya, hampir sama. Cuman bedanya untuk tool-toolnya itu ada pada bagian bawah buku. Oke. Nah, persis hampir sama. Ini hanya sebuah review saja tingkat kemudahan yang diberikan oleh software ini dalam pembuatan e-modul, pembuatan digital book ataupun yang lainnya. Dan bisa juga mungkin dipergunakan untuk membuat kayak semacam album foto ataupun yang lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang bagian
view di sini kita klik, kita tidak akan bisa melihatnya kecuali kalau kita sudah melakukan pembelian, dan di saat kita sudah melakukan pembelian kita akan mendapatkan ID. Nah, ID ini hanya bisa dipakai pada satu buku. ID ini tidak bisa kita pakai untuk buku yang berbeda. Sehingga bagi teman-teman yang ingin menjadi publisher atau teman-teman penulis bisa memanfaatkan ini untuk menjual hasil karya dari teman-teman sendiri, dan sifatnya adalah aman karena tidak bisa diduplikat oleh orang lain. Taib itu gambaran dari Flipboulder dalam proses pembuatan e-modul atau digital book ataupun yang lainnya. Kemudian sekarang kita coba lihat dalam bentuk APK, proses instalasinya ke HP sebagaimana, kemudian outputnya juga seperti apa, apakah sama dengan dua model yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, sekarang kita coba buka terlebih dahulu untuk HP-nya. Baik, dan sekarang kita coba untuk melakukan proses instalasi ke dalam HP. Jadi kalau teman-teman lihat di situ sudah ada satu aplikasi yang sudah terinstall, yaitu Hidup Sehat Tanpa Obat. Sekarang kita coba untuk melakukan proses instalasi dari awal, tidak melalui Play Store karena memang belum dimasukkan ke dalam Play Store, tapi secara manual. Bagaimana tahapan-tahapannya berikut teman-teman bisa melihat. Saya buka terlebih dahulu di WA karena kemarin datanya dikirim melalui WA. Di sini disimpan ke dalam Google Drive, meskipun di situ ada peringatan download, namun sejatinya data atau aplikasi ini sudah melalui proses verifikasi, sehingga tidak perlu lagi untuk dikhawatirkan di dalamnya ada malware atau ada virus yang menyertainya. Langkahnya adalah silakan diklik terlebih dahulu di data yang sudah terkirim, kemudian lakukan proses transfer ke dalam drive, sehingga suatu saat nanti pada saat teman-teman kehilangan dari file tersebut, teman-teman bisa memanggil ulang atau melakukan install lagi. Oke, masukkan ke dalam emailnya, pilih salah satu di antara email yang biasa teman-teman pergunakan, kemudian klik OK. Setelah itu ini adalah sebuah proses untuk download. Silakan diklik pada installer paket. Kita tunggu beberapa saat sampai proses install selesai. Memang kalau teman-teman perhatikan, filenya agak sedikit relatif besar, namun enaknya pada saat kita sudah menginstalnya kita tidak perlu lagi terkoneksi dengan internet manakala kita ingin membukanya. Beda dengan aplikasi yang ada di dalam web, yang otomatis pada saat kita ingin membacanya harus terkoneksi dengan internet. Ini sudah selesai. Proses selanjutnya silakan diklik pada pilihan yang install. Nah, proses instalasi sudah selesai. Bisa teman lakukan dengan menekan tombol buka kalau ingin melihat secara langsung, atau selesai yang otomatis akan diarahkan pada menu awal atau pada tampilan HP di pertama kalinya. Saya tekan tombol buka supaya langsung bisa melihat isinya. Izinkan saja, ini hanya proses di awal, nanti selebihnya untuk yang kedua dan ketiga kalinya tidak akan ada semacam ini lagi. Ya, alhamdulillah, ini adalah tampilan dari e-modul dari e-book atau digital book yang sudah kita install di dalamnya dan sudah bisa dimanfaatkan.
Jadi teman-teman juga bisa melihat di bagian bawah, di situ ada beberapa tombol ya. Kalau tombol yang di sebelah kiri itu untuk melihat halaman per halaman, kemudian untuk tombol yang di sebelah kanannya lagi itu untuk melihat daftar isi. Nah, dari halaman per halaman ini teman-teman juga bisa mencari tema sesuai dengan keinginan hanya dengan mengetikkan kalimat pada wilayah ini yang nanti otomatis akan tersortir sendiri. Oke, kemudian untuk yang bagian sini enaknya lagi kita bisa memilih sesuai dengan tema atau sesuai dengan bab yang kita inginkan. Contoh misalnya kita ingin memilih satu bab yang menarik, mungkin misalnya mengatur jadwal tidur, ya otomatis akan diarahkan pada halaman tersebut. Kemudian di sisi lain teman-teman juga bisa melakukan proses print. Di situ ada satu fasilitas untuk ngeprint. Jika teman-teman mengklik tombol cetak, itu akan diarahkan pada satu area untuk mencetaknya atau mengeprint. Nah, itu bisa cetak semua halaman, cetak bagian yang tampak saja, atau cetak beberapa halaman sesuai dengan kebutuhan. Dan jika HP teman-teman sudah terkoneksi dengan Bluetooth misalnya yang langsung dengan printer, ya otomatis langsung akan bisa tercetak. Di samping itu kita juga bisa melakukan proses pindah halaman hanya dengan menggeser pada bagian halaman tersebut dengan menggunakan tangan kita. Nah, jadi cukup ditekan tombolnya saja, otomatis nanti akan pindah halaman berikutnya. Jadi sangat menarik sekali, sehingga sewaktu-waktu kita bisa membacanya dimanapun kita berada. Dan juga bisa dilakukan zoom atau memperbesar dan memperkecil hanya dengan menyeret atau mencubit pada bagian teks yang sudah terbuka. Nah, itu mungkin beberapa bagian yang sudah saya lakukan proses publish, baik secara online, kemudian publish dengan mode extensionnya X yang bisa dibuka hanya di desktop dengan tanpa menginstal software apapun, dan juga publish dalam bentuk HTML kemudian diubah ke dalam bentuk APK dan bisa terinstall ke dalam HP semacam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, dan semoga suatu saat nanti kita akan bisa memperbanyak model-model buku yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.